baik. Ya, jadi buat teman-teman fansnya Kak Bubah juga nih semua yang menonton di sini. Jadi hari ini kita kolaborasi antara healthyx.id dengan bintang tamu kita, Emua Hits, ya, Kak Bubah Alfian. Jadi dikasih atau sama Kak Dr. Adrian. Sama-sama. Jadi singkat cerita ya, istri saya itu Novi itu salah satu penggemar super berat dari Kak Bubah. Nah, hampir semua event-event yang kita lakuin semuanya minta bantuan dan semua eventnya dan make upnya ya ampun bener-bener deh tinggi kalau kata saya gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau interview sedikit nih. Kita pengen cerita-cerita tentang Kak Bubah dari kesehariannya, tentang Kak Bubah juga dalam menjaga kesehatan sehari di tengah aktivitasnya yang begitu padat luar biasa. Jadi pertanyaan pertama, nah tadi nih udah disebutin sama Kak Bubah sih, itu udah dari tahun 2012 ya tadi ya? Kalau di Jakarta 2011, tapi saya pertama kali belajar make up itu 2006, Kak. 2006. Wow. 2006. Nah, 2006 itu saya belajar rambut dulu di salah satu tempat belajar rambut di Jember, yaitu Rudia di Suwarno. Lalu habis itu saya ikut gabung di Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval ini adalah karnaval yang sangat keren banget dan satu-satunya organisasi dulu yang benar-benar bisa menggali potensi kita yang kita pernah tahu, Kak. Terus di sana juga tempat, menurut saya itu tempat mungkin beberapa orang yang ngerasa kurang diterima di masyarakat karena banyak kekurangan dan lain-lain. Tapi di sana itu mereka ternyata semuanya ya Kak, hampir semuanya potensinya digali. Mereka bisa juga mendapatkan pekerjaan, terus juga bisa melanjutkan sekolah dengan bergabung dengan Jember Fashion Carnaval. Itu benar-benar harus diteruskan sih perjuangan Jember Fashion Carnaval ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa ada di banyak banget provinsi dan kota-kota di seluruh Indonesia, dan sekarang menjadi nomor 3 di dunia, nomor 1 di Indonesia. Luar biasa. Wow, luar biasa banget. Nah, tadi Kak Bubah lagi ini. Terakhir itu saya mendengar cerita dari prestasinya Kak Bubah. Yeah. Jadi sempat American Next Top Model, sempat artis-artis Hollywood juga, Miss Indonesia. Nah, saya dan fashion stylist yang tentang fashion itu seperti itu. Jadi kalau misalnya orang apa more is more gitu Kak. Sedangkan kalau misal kita di dunia itu banyak diajarin less is more, Bubah. Gitu. Jadi rambutnya gini-gini segala macam, kita itu udah dilihat setahun Kak. Bahkan beberapa kami itu ada yang 3 bulan kemudian tiba-tiba ada di fashion show-nya Jifongsi gitu-gitu. Jadi kami senang banget. Dan zaman dulu itu awal-awal bikin Instagram kan saya sangat picky banget kan tentang sesuatu yang akan saya upload di Instagram. Jadi banyak banget makeup artis Hollywood yang nge-follow saya, bahkan makeup artisnya Beyonce, makeup artisnya Dita Fontis, itu banyak yang nge-like saya. Bahkan makeup artisnya Lady Gaga juga pernah nge-like Instagram ya, gitu-gitu. Saya happy banget sih. Cuman kalau sekarang sih tuntutannya beda karena kita balik lagi ya, kita tinggal di Jakarta, di Indonesia yang harus drama. Jadi kalau mau mendapatkan kayak follower segala macam, posting seperti itu sih Kak, jangan nambah-nambah sih, harus ada yang dramanya. Enggak lah, enggak menjual ya kalau nggak ada dramanya Kak. Baru tahu yang ini, aku baru tahu. Benar-benar tuh harus. Dan menurut saya memang harus balance banget Kak. Ada beberapa sesuatu yang mungkin ngerjain selebriti segala macam itu ya udah menjadi pekerjaan, tapi juga harus dikerjakan dengan hati. Misal saya mengerjakan Cinta, Raisa, BCL, Kak Luna, itu benar-benar harus dikerjakan dengan dan juga hubungan baik dengan klien. Juga teman, saudara kita, mereka, tim kita, bagian kita sama. Kalau saya lagi sama Raisa, Rosa, pasti dan juga sama. Dan di sini ada Maulana, Mas Maulana ini juga salah satu. Tadi baru nyebut desainer yang Maulana muncul ke keluarganya Pak JK, keluarga Pak yang tapi so much. Luar biasa banget disebut ya namanya ya.
Nah, selain itu Kak, kalau misal tanyain tentang prestasi itu, selain hal-hal tersebut juga banyak banget nih. Mau sombong dikit. Ini adalah beberapa piala yang harus saya bangga banget di sini, dan ada beberapa nominasi juga, ada beberapa piala juga yang nggak sempat di dapat piala ininya, apa ya, bentukan kayak gininya Kak, jadi karena berupa kayak artikel gitu, cuman nggak sempat juga saya ngeprint segala macam gitu Kak. Tapi hal yang paling harus saya syukurin itu adalah punya teman-teman di industri ini yang sangat ngedukung saya, seperti Mas Didit, Mas Seto, Koko Wongsim, Cinta, teman-teman semuanya, klien-klien yang baik kayak Dr. Adrian ini, benar-benar sekeluarga baik saya di Instagramnya. Walaupun ya Bu Alfian itu kayaknya tarik napas aja udah bikin masalah gitu, tapi semuanya Enggak lah Kak. Kalau nang Kak, Kak Buba itu humble banget, enak banget. Gitu, kalau sama partner saya yang di atas tuh beneran, itu masalah. Kak Uban, nih aku dari tadi kan dengerin perjalanan karir, prestasi. Aku tuh pengen nanya jadi bingung. Kayaknya semuanya banyak banget. Jadi setelah kalian buat cerita, terus aku jadi mikir, Kak Uba, kalau misalnya dari sekian banyak prestasi yang Kak Uba udah raih, kemudian kesibukan hari-hari, mana sih Kak yang merasa pekerjaan ini paling membekas? Yang paling menantang tuh ngerjain siapa? Atau mungkin prestasi yang paling membekas juga tuh yang mana dari sekian banyak tuh Kak Uba? ini bukan karena ada Mas Didit ya, tapi pekerjaan saya awal-awal pas sama Mas Didit, sama Kak Memet, sama Mas Arseto itu kayaknya menurut saya, sorry mungkin bahasa saya terlalu ini, tapi itu lebih kayak lebih happy daripada orgasm Kak, menurut saya ya. Karena kenapa? Karya kami benar diapresiasi Kak. Sumpah, para pelaku pager, para pelaku fashion di luar itu benar-benar sangat mengapresiasi karya kami zaman. Dan saya sangat rindu banget pada masa-masa kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu bikinnya yang cantik aja segala macam Instagram. Saya kangen lagi untuk mengerjakan hal-hal seperti bikin industri fashion ini benar-benar menjadi di Indonesia apalagi ya, menjadi salah satu negara sorot oleh dunia seperti tahun sampai 2 luar Indonesia semua banget kayak tuh dan udah menjadi bagian Indonesia Next Top Model. Saya sangat happy banget jadi director dan pengen banget nanti ke depannya saya bisa mengembangkan lagi fashion agent fashion ya, dan direncanakan sama Trans TV untuk melakukan dulu. Kalau kerjaan kedua yang benar-benar kayak ngebuka saya itu selain karya sama Mas Seto itu adalah America's Next Top Model sih Kak, karena itu jadi kayak besar di awal karir saya. Iya, benar. Kok bisa sih Kak awalnya sampai bisa ada America's Next Top Model itu Kak. Jadi gini ya. Itu mungkin nggak tahu waktu itu ini agak-agak beda jalur pembicaraannya, nggak entah, tapi saya selalu percaya arti dari mimpi. Jadi waktu itu saya mimpi naik gunung setiap hari selama 7 hari, dan di hari ke-7 saya tuh bukan naik ke gunung lagi Kak, naik ke atas batunya terbang, terus saya naik ke sana, di sana ada satu pohon, terus ada sumber air gitu, jernih banget, tapi banyak bintang-bintang di malam hari. Terus saya ketemu banyak presiden di sana, terus juga ada ya kalau di agama saya itu ada Muhammad, ada Nabi Isa di sana, sama beberapa ulama di sana saya ketemu, dan setelah itu karir saya langsung melejit banget. Nah kalau ngomongin yang spesifik tentang apa namanya Kak, America's Next Top Model itu jam 3 sore hari, kalau nggak salah itu hari Selasa apa hari Rebo gitu. Teman saya itu datang dari Jember terus bilang, Buba sekarang America's Next Top Model udah ada kok ceweknya loh gitu. Wah seru dong, nggak cuma cewek yang berkompetisi ya. Besok sorenya di jam yang sama ada yang nelpon saya, bener-bener sehari setelahnya itu nelpon saya,
portfolio sekarang juga. Kak, malam boleh nggak saya lagi foto? Nggak sekarang katanya. Saya nggak langsung ngirim. Saya ditelepon lagi, Bubah sekarang katanya. Wow. Terus dia nanya, Bubah itu punya kamu, itu yang rambutnya enggak Kak? Make up sama rambut kamu katanya. Iya. Terus beberapa itu baju sama saya kostumnya. Wah, terus habis itu tunggu bentar. 15 menit ya, nggak sampai 15 menit, mungkin 5 menit atau 7 menit gitu, telepon lagi, langsung bilang, Bubah, tolong kosongin kamu udah lihat ya. Selamat kamu jadi official makeup artist untuk America's Next Top Model. Itu Kak, langsung Kak, saya gemeteran. Sekian detik itu saya kayak hilang itu cetek. Kalau sampai di portfolio nggak dipasang saya, nggak dikenalin teman saya ke tim dari America's Next Top, mungkin saya nggak akan kayak gini nasibnya. Pasti enggak. Jadi saya bersyukur dan terima kasih sama Mbak Dame juga. Itu Wow. luar biasa. Luar biasa. Kalau udah jalannya ya itu ya rezeki, memang udah rezeki Kak Bubah mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya kata nggak bisa ngirim portfolionya waktu itu, Pak. Tapi balik lagi Kak, sekarang saya selalu percaya. Mungkin sekarang kayak ngerti kalimat mempertahankan lebih susah daripada menggapai Kak. Jadi sekarang itu kita pertahankan, karena kalau diomongin award semuanya dapat, terus sekarang udah nggak boleh lagi kayak dapat award segala macam, udah jarang banget sekarang. Jadi sekarang kayak mempertahankan itu agak susah sih, kayak harus bersaing sama yang baru-baru, terus juga harus mengikuti tren. Kalau saya selalu yakin Indonesia sekarang saatnya untuk membuat tren, jadi kita udah nggak harus ngikutin tren dari luar, saatnya udah unjuk gigi dan kayak udah harus nih saatnya Indonesia itu menjadi contoh untuk negara lain. Benar. Itu yang biar Indonesia menjadi trendsetter. menjadi Saatnya Indonesia menjadi trendsetter. dan Biasa. saya juga punya campaign khusus sekarang Kak. Jadi saya itu walaupun mungkin ada kontrak sama brand luar, tapi saya pengen untuk selalu produk-produk lokal. Itu mengapa saya ada perjanjian bahwa saya dibolehkan untuk bekerja sama dengan seluruh produk lokal. Saya saingnya dan bisa semuanya itu go internasional produk-produknya. I see. Nah ini saya setuju banget Kak. Soalnya biar bagaimanapun ya, kalau bisa menekan harganya juga, benar gak? Ya. Nah, story ya. Sebelum saya mengenal sebenarnya kan yang make up lover itu kan memang istri saya gitu kan. Jadi saya cuma yang ngikut aja gitu kan. Dan pertama kali saya mengetahui harga paket dari satu buah lipstick, lipstick itu Dior, Chanel gitu kan. Itu nafsu makan saya hilang. Yan, Yan, itu artinya sebagai suami lu harus kerja lebih keras dong. Harus bisa membahagiakan istri dong. Kalau perlu nggak makan ya nggak usah makan. Betul ya Kak Bubah? Ya nggak apa-apa, yang penting istri bahagia gitu dong. Ya tapi Buat kerja kan. Oh iya. Menurut saya itu nggak bisa, mungkin nanti punya klinik kecantikan atau apa gitu, atau bikin produk khusus, itu juga bisa mendukung untuk industri skincare dan juga makeup di Indonesia loh Kak. Apalagi sekarang banyak banget yang kayak mulai bukan beralih sih, kayak mengembangkan, ada sampingan gitu, dan sampingannya gede banget ternyata dari ini. Iya benar-benar. Semua juga yang penting kan biar ini ya, biar bisa kontribusi pada industri makeup di Indonesia. Gitu. Nah, Kak, sekarang untuk saat ini Dokter Adrian putus-putus. Sorry. Nah, tes. Oke. Nah, untuk saat ini Kak, kesibukannya yang lagi dilakuin sekarang apa aja sih gitu? Selain karena kita tahu kan, karena kita juga lagi komunikasi ya, jadi kan memang perekonomian sebagai acara juga ditahan di hold. Apa malah yang saya tahu misalnya kayak WFH juga syuting juga kan dilakukan dari rumah gitu. Nah,
Jadi kesibukannya saat ini apa nih? Jujur kalau kesibukan make up sekarang emang sengaja saya kurangin Kak. Tadinya itu kurang secara drastis gara-gara COVID. Nah waktu itu saya harus muter otak nih gimana caranya karyawan saya tetap dibayar, terus saya juga bisa tetap bayar cicilan sana sini segala macam. Kak. Akhirnya saya muter otak bikin makeup class online, terus juga waktu itu sempat dibuka di karnaval karena ini, terus juga saya akhirnya meeting di karnaval. Karena ini karnaval nomor 1 di dunia, nomor 3 di Indonesia, nomor 3 di dunia, nomor 1 di Indonesia. Tapi manajemennya menurut saya ini kayaknya harus kulik dikit nih. Nah, kita dari sana juga banyak kegiatan yang akhirnya kami lakukan sekarang. Jadi sama karnaval, jadi beberapa produk, terus juga ngedukung beberapa hampir semua produk lokal. Jadi kalau mau bikin acara ayu, saya gituin. Terus juga offline, online juga. Offline juga sekarang mulai bisa, tapi dengan protokol yang benar-benar ketat banget. Habis itu juga sekarang mulai bikin beberapa bisnis sama beberapa partner saya seperti Rodi Asari. Jadi kita bikin makanan sehat, juga suka nge-gym. Terus juga dia juga punya usaha Sleep Project, itu saya bantuin juga. Terus juga saya sekarang lebih fokus jadi host di TV dan juga bikin jadi produser Kak di TV. Wow. Jadi apa namanya? Terus juga jadi tim suksesnya beberapa selebriti, karena kalau kita misal kayak sama selebriti itu nggak cuma make up, tapi bagaimana mungkin kita punya ide nih, kayaknya bikin ini deh, bikin ini Cinta sama Raisa sama Teh Ocha gitu, itu hubungannya lebih kayak saudara dan tim bener-bener. Tapi ya misal nih kayak ide-ide Cinta, Teh Ocha segala macam tuh memang saya bedain sih, karena market mereka juga sebenarnya nggak sama. Gitu. Sama saya juga lagi mau bikin acara TV. Jadi acara TV ini akan menjadi salah satu acara untuk menyatukan antara beauty, fashion, pageantan, dan juga pengen mencari the next Buba Alfian nantinya Kak. Karena menurut saya sudah saatnya itu melahirkan banyak makeup artist dan juga beauty influencer yang juga bisa mengembangkan industri makeup dan juga beauty deh. Wow. Bakalan gue tunggu pokoknya. Saya tunggu nanti acaranya. Pasti seru banget. Kak Buba ini saya dengerin ya, maksudnya Kak Buba kayaknya nggak hanya depan tapi juga belakang. Kayaknya kalau aku kan kerja di industri TV, jadi aku kerja di belakang sebagai music ranger gitu. Jadi orang belakang layar. Saya dengar Kak Buba nih di depan iya, di belakang iya, kanan iya, kiri iya. Jadi kayaknya kan semuanya nih, satu produk nih semuanya. Aku tuh kadang-kadang mikir gini, Kak Buba dari kesibukan itu, gimana Kak Buba tetap mencoba menjaga daya tahan tubuhnya? Kayak kita ngobrol tetap fit aja, mukanya happy, fit, tetap. Itu tuh gimana Kak Buba? Ada tips and triknya kah? Atau ada yang bilang tidur cukup, minum air putih banyak. Kalau Kak Buba gimana tuh tips and triknya? Kak Buba, sorry, sebelumnya aku ini dulu. Nah, aku cuma tergerak gitu dengan kata-kata Budi. Kalau misalnya Kak Buba itu bisa menjadi orang depan, belakang gitu. Nah, pantas aja buat lu orangnya belakang. Orang depan itu bisa kayak Kak Buba gitu loh. Kalau lu udah di belakang aja gitu. Dulu itu saya disuruh ngobrol ketemu orang, jangankan di depan kamera ya, ketemu orang aja itu muka saya langsung gerak-gerak sendiri Kak, gemetar. Nervous. Ya karena mama saya itu sayang sama saya jarang banget teman sama banyak orang. Jadi jam 4 malam itu biasanya udah di rumah, jam 8 malam waktu Bali itu jam 7 malam kalau waktu terlalu banyak teman saya. Habis itu, nah kenapa saya bisa langsung kayak sepede ini di depan kamera, depan orang banyak gitu. Saya itu di Jember Fashion Carnaval sih menurut saya yang benar-benar bisa merubah saya, menemukan jati diri saya, terus juga jadi saya yang sekarang itu ya dari Jember Fashion Carnaval ini ajaran dari almarhum Mas Dinan Faris itu yang benar-benar kayak membuat saya menjadi seorang Bubah yang dulu benar-benar gaptek, terus ketemu orang tuh kuper banget, tapi benar-benar tiba-tiba jadi orang yang sekarang itu kayaknya harus kesana kesini. Nah, yang menurut saya itu ngerubah saya juga selain Jember Fashion Carnaval adalah perjalanan percintaan saya sih Kak. Wow. Kalau dulu itu boleh sedikit Kak. Dulu saya Kak, terus saya kan juga melakukan surgery kan dulu. Saya juga melakukan surgery di hidung sama di dagu saya karena dulu tuh sering banget
dibully gara-gara bentuk hidung saya itu pesek, terus ininya tuh gede banget dulu Kak. Bener-bener foto sama Rali, yang itu hidung apa tomat. Terus waktu itu saya foto sama Pevita Pierce, itu bidadari foto sama sampah gitu. Tapi waktu itu mungkin Ya karena ampun, itu kejam banget. iya, tapi mungkin kan lalu yang mikirin banget sih Kak tentang hal itu. Tapi kepikiran juga, tapi itu saya jadikan motivasi saya untuk memperbaiki diri. Dan saya pengen bikin stigma tentang surgery itu hal yang tabu segala macam. Enggak sih sebenarnya, menurut saya ya Kak. Karena menurut saya surgery itu juga sebenarnya nggak kayak film India yang zaman dulu muka dipletek segala macam. Padahal itu kan harus sesuatu di sini sama di sini implan aja. Itu hal yang ini banget. Dan itu juga bentuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri menurut saya itu bukan cuman kayak ya udah kita menerima diri kita apa adanya, tapi merawat, tahu nih prosedur untuk melakukan ini tuh ya jangan sampai berlebihan banget. Dan sekarang saya ngerasa saya lebih mencintai diri saya sendiri, saya lebih bangga menjadi diri saya sendiri. Kalau kita udah bangga dan mencintai diri kita sendiri, itu Kak, kita mau bikin ide apa itu benar-benar kayak pede aja, ketemu orang juga pede aja. Dan juga kalau misal kita punya ide, ya udah kita tulis, salurkan. Saya tuh selalu gini Kak, misal kita mau meeting segala macam, saya selalu pakai buku. Ide-ide kepala saya itu selalu saya tulis. Nah, itu semua yang akhirnya kayak bulian buat saya semakin pede, semakin berkembang, terus juga patah hati sama pacar segala macam, diselingkuhin sama manajer saya, sama pacar saya sendiri. Itu juga membuat saya kayak ngerasa tadinya emang ada masa-masa down gitu, masa-masa buruk banget. Tapi saya bersyukur dengan adanya hal itu, akhirnya saya sekarang merasa lebih mencintai diri kita sendiri, dan saya juga mungkin lebih kayak ngerasa semua orang itu sekarang kalau emang nggak mau sama kita, nggak mau bertahan sama kita, ya udah let it go gitu Kak. Lalu saya melepaskan orang yang nggak mau bertahan sama saya. Dan akhirnya ketika saya kehilangan manajer saya dan pacar saya, mantan saya waktu itu, saya sekarang mempunyai sahabat seperti Kak Rory, terus juga sahabat-sahabat yang lain, manajer saya juga sayang banget sama saya yang baru, terus juga orang-orang yang kerja sama saya semuanya udah kayak keluarga. Dan saya pasti udah bersiap-siap suatu saat juga pasti bertahan sama mereka. Sekarang saya benar-benar udah nyampe di usia 35 tahun. Di usia 35 tahun ini limit produk limit saya berpikir untuk kreativitas saya itu benar-benar sekarang udah 40 udah nggak sekece ini menurut saya, nggak akan seaktif ini, udah pasti berkurang. Jadi saya sekarang itu benar-benar kayak super sibuk banget Kak, dan juga kayak sangat memanfaatkan semuanya yang ada. Saya pengen menjadi, bukan menjadi sih, mungkin jauh untuk menjadi seorang Raffi Ahmad, tapi benar-benar terinspirasi dari Raffi Ahmad, dari Teh Ocha, dari Rosa, dari Cinta Laura. Mereka tuh yang tapi juga jadi ini buat saya. Kak Rory juga kita jalanin, Kak Rory, terus ketemu juga teman-teman dari Trans TV, RCTI, semuanya ayo kita bikin ini, dan semuanya itu akan terrealisasi mungkin pertengahan tahun ini. Dan kita banget kalau sekarang emang sulit banget Kak. Kalau misal ditanya kira-kira apa yang membuat saya bisa sekuat ini walaupun kadang kurang tidur, bersyukur Kak. Itu intinya. Mungkin saya muter-muter ngomongnya tadi, tapi semuanya satu kata yang membuat saya selalu kuat, bersyukur. Saya kalau misal capek, Betul. saya selalu berubah. Semua orang tuh pengen ada di posisi, ayo jangan capek, jangan. Dan kalau misal secara jasmani, saya itu nge-gym terus Kak, nyepetin nge-gym ya, kalau 30 menit pun saya tetap nge-gym tiap hari. Dan sekarang saya belajar minum kopi. Tapi vitamin nggak yang terlalu berlebih. Kemudian kalau dengar dari cerita Kak Buba itu memang pengalaman hidup itu yang paling berharga ya. Dia bisa mengubah seseorang dari yang mungkin pribadinya timid, yang nggak percaya diri gitu kan, dengan semua tempaan hidup selain ya. Itu pengalaman itu benar-benar berharga, bisa mengubah kita menjadi sosok ini. Gitu. Luar biasa. Iya. Nah, gimana Bud? Puas nggak Bud jawabannya dengan menjaga kesehatannya ala Kak Buba?
jangan lupa bersyukur, sempatkan juga olahraga, konsumsi makanan dan vitamin. Ini ya, Yan, dulu kalau kita ngobrol sama banyak praktisi kesehatan atau narasumber lain, pasti kan ada banyak tips and trick, misalnya makan ini, makan itu, makan itu. Tapi kita tuh suka lupa bahwa ada hal fundamental yang kita mesti jaga. Bener, bersyukur tuh bikin banyak hal jadi nikmat gitu loh, jadi mensyukuri banyak hal sampai akhirnya, oh ya, ya oke, gitu, dan hidupnya jadi happy. Dan ternyata itu yang tips-tipsnya simple tapi membekas aja. Bener juga ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, udah punya macam-macam yang nggak bersyukur, jadi nggak menikmati hidup kan. Jadi agak sedikit celup. Oh my goodness. Oke, jadi saya ini mau dari tadi. Bener juga ya gitu. Terus bersyukur termasuk kita bersyukur dan tidak puas. Jadi kalau ngerasa puas kita itu menurut saya dua kata itu benar-benar sebenarnya rancu. Tapi itu kalau misal kita bersyukur artinya kita udah puas nih. Tapi juga jangan sampai udah puas nanti kita stuck di sini. Jadi terus ini. Iya, benar. Termasuk kita juga ya hari ini bisa bersyukur, bisa dapat pengalaman dan itu luar biasa banget. Ya, ada pesan loh dari penonton dan fans Kak Buba ini kayaknya katanya tadi ya, kalau bisa bikin autobiografi, kayak bisa meledak di sejagat raya katanya. Kurang banget saya kalau misal bikin kayak gitu karena masih banyak yang harus dicapai lagi. Terus juga kalau ini katanya peramal, kemarin ada yang ngeramal saya, kalau karir kamu itu sekarang masih seumur jagung katanya kalau dibandingin dengan hal-hal yang akan kamu raih nantinya ke depannya nanti. Saya syukurin itu Kak, saya syukurin. Startnya sekarang saya udah 35 sekarang, apalagi sekarang udah ada COVID, udah nggak bisa jalan ke beberapa negara, akhirnya rencananya kita semuanya itu di Indonesia. Sekarang saya sebenarnya juga selain juga jadi misal nih kayak kemarin jadi direkturnya Jember Fashion Carnaval, saya juga bikin aksesoris buat Jember, buat Indonesia Next Top Model, buat gitu-gitu sih Kak. Dan sometimes sih ada beberapa kerjaan itu yang menurut saya itu kalau orang bilang Buba bodoh banget sih kamu gitu ngeluarin duit, tapi ya, apalagi kayak buat agent gitu, itu saya nggak dapat uang, nggak dapat masukan dari sana. Tapi saya ngerasa ini saatnya saya ngebantu Indonesia. Mungkin kalau kita lagi zaman perang, saya bisa jadi prajurit, saya bisa berantem segala macam ngebela negara Indonesia. Tapi sekarang kan nggak ada perang. Apa yang bisa saya lakukan? Ya udah saya berbakti di industri pageant, walaupun keluar duit segala macam, oh nggak apa-apa saya gituin. Karena kalau kita ikhlas, rezeki lancar kayak dulu, saya ngebantu ini, tapi dapatnya misal dari Frederica nih gitu, itu gila sih rezekinya yang dari Fred kasih ke saya itu banyak banget Kak. Terus abis itu juga dari karnaval banyak banget, walaupun mungkin sekarang itu dari dulu banyak yang keluar gitu, tapi impact-nya tuh ke saya juga banyak banget. Jadi saya ngerasa selalu balance. Ketika kita memberi, pasti kita akan kita akan dikasih lebih dari sama Tuhan, Kak. Apalagi kalau kita kerjanya dari hati dan ikhlas. Iya. Benar-benar, Kak. Dan kita juga ya sebagai seseorang tuh kita apapun kalau bisa kita kontribusi ya, tapi kita yang bisa kita dapat itu beda sih. Iya. Kak. Mantap. Kak, tadi ada pertanyaan nih. Ada yang mau nanya tentang workshop kayaknya, tapi udah tenggelam. Saya can join nih. Jadi ya, by the way, ada nggak mungkin kelas atau workshop? Komen saya udah nggak bisa gerak Kak. Ini nyampe di David Francisca. Ini abis itu nggak ada komen lagi, kayaknya komennya stuck deh. Oh iya, di sini di saya masih nambah terus dan mohon maaf ya buat penonton, kita agak kesulitan nih karena ini fluid banget, jadi agak susah untuk menampung saya. Jadi sekilas yang kita lihat dan bisa kita tanyakan akan kita tanyakan ya. Nah seperti tadi itu pertanyaannya mungkin ini Kak, mereka mau menanyakan kalau misalnya ada nggak sih Kak Buba buka tadi yang mungkin dibilang ya kelas makeup online, cara cari informasinya atau kalau misalnya udah gitu. Nah, kalau untuk makeup class online saya lagi bikin sama Trans TV dan akan bikin juga sama beberapa bank dan juga sama Kak Arman. Nanti akan bikin bulan puasa, itu akan ada rangkaian, tapi yang sekarang lagi fokus banget dikerjakan itu adalah rangkaian bersama Trans TV, itu acaranya gratis. Kan alhamdulillah banyak acara sejam atau 2 jam itu sampai 30 Kak yang nonton. Kali teman-teman mungkin bisa acaranya gratis karena
buat teman-teman yang mau nonton gratis, silahkan. Dan ini juga menjadi tiket untuk ikutan Muahan. Nah, langsung di ya, Muahan Sedenek Buba Alfian. Nanti akan ada reality show gitu tentang make up. Dan kita harus nonton acara ini, dan setiap nonton beberapa kayak 500 orang itu akan mendapatkan sertifikat yang daftar di Zoom. Nah, yang lain bisa nonton langsung. Mungkin dokter nanti kapan-kapan tamunya bersama saya loh, sama Mas Budi. Oh iya? Kita ngomongin tentang gitu. mau banget kamu bah. Jadi mungkin teman saya si Budi bisa jadi ini loh, model before after gitu. Jadi before acara workshop. Nah, kan apa namanya? Ini aku jadi kepikiran sebetulnya karena kan lagi bikin banyak event, banyak workshop juga. Terus kita udah bahas gimana kamu menjaga kesehatannya. Terus tiba-tiba terlintas si Kak Buba kepikiran. Kak Buba percaya nggak atau misalnya pernah dengar nggak menjaga kesehatan tuh based on zodiak? Atau seberapa percaya nih sama zodiak, ramalan dan teman-teman kalau dari perspektif Kak Buba? Nah, kalau saya selalu ini nih Kak, beberapa zodiak, contohnya Gemini. Gemini itu sering banget sakit perut, asam lambung, sama sakit kepala. Kenapa? Karena orang Gemini itu walaupun kelihatan ceria kayak saya ya Kak, itu biasanya banyak banget yang ini suka overthinking, apalagi malam-malam. Terus juga mereka suka telat makan, terus juga tidurnya kurang, karena Gemini itu kalau udah malam itu fantasinya udah kemana-mana. Itu biasanya paling sering itu sakit kepala sama sakit perut. Nah, sebenarnya orang-orang Gemini itu jarang banget yang minum kopi sih. Ada beberapa kayak Raisa itu minum kopi banget. Nah, karena saya sering asam lambung, saya nggak terlalu kopi. Tapi sekarang saya belajar minum kopi. Apa yang nggak kita harus bisa. Kalau orang lain bisa minum kopi, saya harus bisa. Itu 3 bulan saya sampai gemetar tiap minum kopi, Kak. Sekarang udah biasa banget. Bahkan hari saya bisa minum 7 gelas. Tapi kopi itu benar-benar lebih daripada pre-workout. Karena pre-workout tuh benar-benar kayak ini kan. Saya nggak tahu sih bahannya apa, tapi itu benar-benar bisa bikin jantung saya duk tiba-tiba tenaga kuat. Kalau misal saya mau nge-gym ya udah minum kopi aja gitu. Dan minum kopi itu bisa bikin konsen. Jadi kalau saya lagi meeting segala macam itu konsentrasi langsung dek gitu Kak. Nah, kalau untuk tidur emang saya tuh punya masalah banget sama jadwal tidur. Itu biasanya saya sekarang minum antimo, nggak tahu itu apakah sehat dok itu Kak, minum antimo setengah itu biasanya mau tidur, tapi itu lumayan banget bikin saya ngantuk. Cuma satu tulang saya itu rasanya kayak tarik, karena mungkin selama 4 tahun saya itu ini udah nyebut merek sekalian dititip nggak apa-apa sih. Jadi kalau antimo itu kan udah isinya itu sebenarnya histamin itu komponennya mirip kayak obat pilek. Gitu. Jadi kan obat pilek juga selalu ya kalau misalnya dibungkus itu kan hati-hati menyebabkan kantuk. Oh. Jadi, tapi kalau dikonsumsi selama saya mungkin lebih dari 4 tahun sih sebenarnya, setiap malam minum separuh. Sekarang kalau setiap hari itu kayaknya nggak lamaan mungkin ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita bicara tentang efek samping dari si histamin obatnya ini itu sebenarnya ringan ya Kak. Karena dia juga dipakai buat mengontrol ini alergi. Alergi kan orang kadang-kadang kan nggak bisa putus ya, jadi dia minum obat. Jadi memang efek sampingnya cenderung aman dibandingin efek obat tidur yang lain. Gitu. Cuma kali sih kalau misalnya dari sisi medisnya sih, kalau bisa tidur tanpa menggunakan obat ya lebih bagus. Tapi kalau memang ternyata istirahatnya keganggu, nggak bisa produktif, ya si antimo atau vitamin masih dapat disimpan. Sebenarnya sekarang saya juga mulai ini sih dok sebenarnya, karena saya mikir konsumsi obat udah terlalu lama nih gitu. Jadi saya kalau misal sekarang itu nge-gymnya saya rubah, nge-gymnya nggak pernah malam lagi, biasanya di pagi hari atau di siang gitu. Jadi jam 10 malam udah mulai kita terus nonton film yang agak boring, sama biasanya handphone itu biasanya lumayan. Benar-benar. Jadi akhirnya bosan, akhirnya tiduran ya. Kali ketiduran. Nah, ini menarik sih. Saya juga baru tahu ya. Jadi memang ada cabang kesehatan namanya itu medical astrology.
Ya, jadi kesehatan yang dibahas berdasarkan dari ilmu bintangan. Ya. Gitu. Nah, yang dibaca dijelasin tadi sama Kak Buba itu ya masuknya ke medikasi. Saya kan nggak tahu ya, saya awam tentang ini nih ya. Bintang yang dokter apa? Aries. Aries. Apa gimana? Kalau udah kita sama satu orang itu cinta banget. Sebenarnya pekerjaan artis juga dekat banget sama tentang bagaimana kita berhadapan sama orang, Kak, Dok. Untuk jadi semua Gemini itu kan bisa menempatkan diri di semua zodiak. Kalau misalnya ini, kalau saya misal ketemu Raisa yang Gemini, itu pasti cara ngobrol saya sama Raisa beda. Ketika saya ngobrol sama kita yang Leo juga pasti beda. Ketika saya ngobrol sama Prilly dan Teh Ocha yang Libra itu pasti juga beda. Ketika saya sama Luna itu pasti juga beda karena dia Virgo. Nah, itu juga makeup artist, karena menjadi makeup artist itu bukan cuma tentang bagaimana kita bikin makeup yang rapi segala macam, tapi bagaimana mengentertain orang sehingga orang yang tadinya bad mood lagi di makeup, selesai makeup itu jadi happy, dan ketika udah berangkat ke kondangan atau kemana gitu, auranya udah bener-bener brem gitu. Jadi nggak usah pakai ya kan pun ditiup pakai rokok segala macam, nggak usah pakai. Yang penting kita bisa membuat klien kita bahagia, udah kelar. Iya, benar juga. Karena mood itu juga mempengaruhi banget ya, dia sebagus apapun makeupnya, kalau misalnya moodnya jelek pasti down jadinya. Kalau Kak Budi apa bintangnya? Aku Taurus. Oh, Taurus, iya. Taurus suka makan, kalau lagi udah ajak makan. Kamu kok tahu sampai ke soal suka makannya ya? Saya agak merasa, oh, ternyata bener juga ya. Tapi ya, saya kan ketemu sama orang tuh pasti saya tanyain, semua orang saya tanyain. Ketika saya ketemu orang itu, oh ini orangnya Cancer gitu, berarti ngomongnya harus hati-hati banget nih, karena Cancer tuh super duper sensitif banget tapi sangat loyal. Terus juga sampai Cancer itu saya tahu nih, Kak, kalau Cancer itu kalau misal lagi nonton sama pacarnya pasti pegang tangan gitu-gitu, touchy banget orangnya. Kalau Taurus itu jarang banget ngambek, tapi sekali yang ngambek agak lama tuh, bisa seharian. Nah, cara mengatur, udah aja makan, cari makan udah pasti beres. I see. Luar biasa ya, ternyata benar sekali ya. Kalau Novi denger saya bucin, gawat ini nanti. Oke. Kak, ini kita kan sudah di penghujung acara nih. Udah hampir 1 jam kita live ke IG kita. Nah, sebelum kita tutup, kata-kata pesan dan pesan nih dari Kak Buba untuk fans-nya, untuk penonton acara kita saat ini, atau untuk muda, nah, yang lagi mencari edukasi. Nah, ada nggak pesan dari Kak Buba? Kalau buat teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton acara ini. Semoga sharing pengalaman ini bisa menginspirasi, dan siapa tahu bisa diambil hikmahnya dari kejadian. Dan jika misal kita mengalami hal buruk, jangan terlalu tapi langsung twist jadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Karena saya yakin kalau kita dikasih nikmat aja sama Tuhan, kita nggak akan tahu caranya bersyukur. Jadi semua hal yang terjadi sama kita harus disyukurin. Terus juga kalau misal buat teman-teman yang baru memulai karir, kalian harus semangat dan kerjakan pekerjaan ini dari hati. Karena kalau kalian, dan jangan pikirkan uang di awal. Karena ketika kalian udah sukses, uang dari kalian, bukan kalian yang ngejar orang lain. Benar-benar. Yan, dan gini, Yan, Kak Buba punya pesan bener, jangan ngejar uang. Karena nanti kalau udah sukses, uang akan nyari kita. Nah, berarti karena lu masih ngejar uang, berarti kan lu sukses banget, Yan. Jadi tolong di karirnya diperbagus lagi, biar inget pesannya Kak Buba gitu loh, Yan, maksudnya. Agak lebih banyak ikhlas ya, buat ya. Orang yang menurut dari awal kan lihat saya, oh jadi makeup artist tuh gampang banget gitu, dan makeup segala macam, tiba-tiba ngasih harga tuh tinggi banget gitu. Menurut saya jangan kayak gitu sih, tapi kerjakan pekerjaan itu dengan hati, cintai pekerjaan itu, dan benar-benar ngeblend banget sama pekerjaan itu. Karena kalau udah gitu chemistry-nya dapat sama pekerjaan, semua yang dilakukan itu pasti akan bagus banget. Dan nanti ada saatnya kalian itu benar-benar akan uang deh yang akan ngejar-ngejar kalian sampai kalian tuh kayak aduh pusing gitu mikirin terima yang mana nih gitu. Iya, benar. Kak, sorry. Karena tadi sempat ngebahas itu, jadi kebetulan aku pernah baca
Tapi kalau misalnya kamu Bang Ojo nggak apa-apa ya. Jadi aku baca biografi kakak itu diposting di suatu blog. Mungkin itu bekas interview juga gitu. Jadi katanya waktu itu kali tiba di Jakarta, ya itu pas lagi merintis karir, itu katanya pernah diberikan upah hanya sekitar 5.000 untuk ada 5 orang, per orang itu cuman nyampe ke saya itu 500 perak per orang. Nah, yang saya adalah yang saya kejar adalah exposure-nya, kesempatannya, bukan materinya waktu itu. Terus ada beberapa kerjaan yang saya malah nggak dibayar sama sekali. Dan ada kerjaan sampai sekarang masih saya lakukan. Tapi balik lagi, exposure itu segalanya, Kak. Makanya saya tadi bilang di awal, mempertahankan tuh lebih susah daripada menggapai, Kak. Apalagi kebayangkan zaman dulu saya suka nombok dengan penghasilan saya yang masih kecil. Dan saya harus kayak nahan lapar, makan sehari 2 kali, kadang sekali. Itu badan saya kurus banget. Kita naik motor sana-sini. Dari subuh, hampir subuh baru selesai dan balik lagi. Dan saya pernah pingsan dulu karena udah kecapean banget di daerah Radio itu saking dan di motor itu udah ada alat make up segala macam sampai ke atas mau belok susah, di belakang ada, terus ada yang diikat ke saya, ada sayap-sayapan kostum yang super gede, itu saya jatuh, di belakang saya ada mobil. Kalau mobil itu sampai nggak ngerem tepat waktu, saya udah mati, nggak ada bubat sekarang. Wow. Iya. Tapi sampai sekarang sebenarnya juga masih ngelihat Buba gila ya, ini orang gila. Tapi saya mikir juga nggak semua orang juga punya kesempatan kayak gini. Apa yang ada di depan mata benar untuk Indonesia, bukan hanya tentang saya dan teman atau keluarga saya, tapi tentang Indonesia. Saya pengen banget bikin Indonesia itu karnaval di Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Terus industri make upnya juga bisa gede banget, industri juga, industri entertainment-nya juga yang berhubungan sama saya. Dan saya pengen juga Jember Fashion Carnaval yang sedang saya pegang ini bisa berdampak positif, bukan cuma untuk orang Jember atau sekitarnya, tapi juga Indonesia. Dan juga kita peduli banget sama lingkungan, makanya segala kostum yang dibuat sekarang itu kami balik bukan dari barang baru, tapi kami buatnya dari sampah, Kak. Jadi recycle semua kostum. Jadi itu adalah bentuk kepedulian saya dan Jember Fashion Carnaval kepada lingkungan. Wow, mantap kamu, Bah. Mantap banget. Kisahnya inspiratif banget, Bud. Dari tadi ya kita di sini kan masih jalan nih, jadi ada berbagai make up ini, salon ini, mudah-mudahan mereka kayak Kamu bisa mengerti, mereka bisa tahu nih, nggak ada rasanya sulit ya, mungkin ada beberapa, tapi rasanya sulit kalau misalnya mengharapkan tiba-tiba seseorang itu bisa dari nggak tanpa usaha, tanpa kerja keras, atau dianugerahi mungkin ada, tapi jarang rasanya. Jadi buat teman-teman yang bisa dalam proses untuk menjadi sukses, masih bekerja keras saat ini, jangan lupa bekerja keras, dan citranya, mempertahankan kinerjanya juga, ya kan, harus update. Sama kayak saya di dunia kedokteran, update ilmu. Kabuba sendiri pun juga harus update fashionnya, jangan sampai ketinggalan. Malah dia Indonesia fashion trendsetter luar biasa. Nah, gimana, Bud? Ya agak bingung, jadi mikir, aduh bener juga ya, maksudnya banyak orang pikir, iya nih, misalnya aku juga ngerti, iya nih makeup artist bayarnya mahal segala macam, tapi kan perjuangannya di balik itu, kamu baru cerita tadi, terus kemudian yang saya juga nggak nyangka ternyata pakai motor sempet segitunya, bawa banyak barang, itu kan nggak banyak orang tahu gitu, terus juga dibayarnya murah, bahkan juga nggak dibayar. Jadi buat teman-teman, aku setuju, lakuin yang kalian cintai, karena kalau kalian itu uang, kalau nanti uangnya pindah, akan pindah kan. Kalian suka musik, aku misalnya pemain musik, aku suka musik, tapi nanti kalau uangnya nggak ada, aku pindah. Karena udahlah, pindah aja lah jadi yang lain, padahal aku nggak suka dunia. Jadi aku rasa ini bukan cuma podcast, tapi ini inspirasi namanya. Thank you, Kak Buba. Sekali lagi, thank you banget. Aku amazed buat Kak Buba. Dan buat teman-teman yang nungguin kita HealthyX, kita akan muncul podcastnya, YouTube-nya tiap hari Senin dan Kamis. Kita akan bahas berbagai macam informasi kesehatan, dari yang mitos sampai yang mungkin kalian perlu tahu gitu ya, karena kita tahu banyak banget mitos-mitos kesehatan yang berbahaya, akhirnya malah jadi mencelakakan. Makanya kita terus hadir untuk mengedukasi supaya mitos itu nggak jadi berbahaya buat kalian, bahkan keluarga kalian. Gitu sih, Adrian.
Nah, buat penonton yang misalnya Joni agak telat nih, ya ketinggalan di momennya, nggak usah khawatir. Besok akan kita upload di channel YouTube kita di katihex.id. Jadi semua bisa nonton dari awal, bisa dengerin semua kisah-kisah yang Kak Buba dari awal. Gitu. Kak Buba, gimana? Ada tambahan lagi? Itu aja dari saya. Sekali lagi saya terima kasih udah diajak gabung sore ini. Jadi sesuatu yang indah hari ini. Ya ampun, kamu yang terima kasih Kak. Thank you Kak Buba. Aktif banget hari ini. Terima kasih. Oke, jadi sampai kita ketemu ya. Stay healthy. Stay alive. Bye bye. Thank you Kak Buba.